Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang menawarkan beragam kuliner. Bumbu khas rempah dengan bahan utama daging sapi atau daging kerbau menjadi salah satu ciri khas kuliner di Makassar. Di antaranya coto Makassar, palu basah, hingga sop konro. Di balik kelezatan dan keunikan kuliner tersebut, mengandung juga sejarah yang menarik untuk ditilik. Menurut Tasrifin Tahara, Ketua Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin, beragam makanan berkuah dengan rempah sudah menjadi ciri khas sejak abad ke-16 atau pada 1538 Masehi silam. Peran Makassar dalam perdagangan rempah dunia membentuk sejarah kuliner kota Angin Mamili tersebut. Bahkan corak perjumpaan kebudayaan maritim dan agraris, karena letak kota Makassar itu merupakan singgahan dari bangsa-bangsa lain seperti di timur, Chinese, Arab, yang melakukan pelayaran-pelayaran jalur rempah. Coto Makassar adalah makanan berkuah dengan irisan daging dan jeroan sapi. Isiannya direbus dengan bumbu racikan khas masyarakat Makassar, disajikan dalam mangkuk bersama buras atau ketupat. Pada abad ke-16, hidangan ini merupakan salah satu sajian spesial kerajaan Goa untuk menyambut tamu istimewa. Dengan campuran 40 jenis bumbu yang disebut rampa patang pulo, membuat hidangan ini kaya akan rasa rempah. Kemudian pada perkembangan selanjutnya untuk coto itu sebenarnya banyak, karena dia berkuah, itu banyak perjumpaan dengan Chinese. Karena kita mengenal di kuah-kuah, kemudian sambalnya tauce itu kan Chinese, kemudian mangkok, menggunakan media mangkok. Di daerah Senen, Jakarta Pusat, ada warung coto Makassar yang sudah berdiri sejak 25 tahun silam. Tidak hanya hidangannya, pemilik hingga pekerja kedai ini mayoritas asli dari kota Daeng loh. Karena penasaran, saya pun langsung mencobanya. Selain coto, ada juga sop konro, makanan berkuah lainnya yang ada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sop konro adalah makanan berkuah hitam kecoklatan dari biji kluwak dengan iga sapi yang disajikan dengan nasi putih. Konon, sop konro ini berasal dari suku etnis Bugis yang sering menjalankan ritual memotong kerbau pada acara-acara tertentu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 90-an, sop konro beralih dipopulerkan menggunakan daging sapi oleh etnis Bugis Makassar. Oh, udah ada sop konro sekarang di meja saya. Di sini ada sop konro biasa tanpa bumbu kacang, ada juga sop konro bakar pakai bumbu kacang. Dan yang jadi pembeda dengan coto adalah sop konro ini kita makannya pakai sambal goreng biasa. Sedangkan untuk coto dia pakai sambal tauco. Yuk langsung kita coba. Konro yang dalam bahasa Makassar berarti tulang iga, diolah dengan aneka bumbu, kayu manis, asam jawa, hingga rempah, membuat sup ini memiliki aroma yang kuat. Nah, hidangan berkuah selanjutnya, saya akan mencoba masakan mirip dengan coto Makassar. Namanya palu basah. Lokasinya masih di sekitar Kelapa Gading, Jakarta Utara. Palu basah dulunya merupakan hidangan yang disajikan untuk kalangan kelas pekerja dengan bahan yang lebih merakyat seperti kelapa yang disangrai. Selain menggunakan daging, penikmat palu basah juga bisa menambahkan topping kuning telur yang langsung diaduk pada kuah panas. Makanan berkuah kaya rempah ini sudah dinikmati oleh semua kalangan, bahkan di kota-kota besar. Saat ini, warga Jakarta dengan mudah bisa menemukan aneka makanan berkuah khas Makassar, tetap dengan cita rasa yang otentik. Apa ya perbedaan kuliner berkuah tersebut? Kalau palu basah dia lebih ada serbuk kelapanya ya, yang di oseng gitu, yang digongseng gitu. Kalau konro kan dia lebih kayak dibakar gitu tulangnya gitu, di tulang iga. Kalau biasa kan yang iga bakar ini kan kuahnya terpisah, terus dipanggang gitu iga. Kalau yang coto ini kayak seperti soto daging biasa gitu kan, karena langsung dicampur. Semua kuliner berkuah asal kota Makassar ini masing-masing memiliki rasa yang khas dan tentunya menggugah selera. Jadi selamat mencoba. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.